Hai, jumpa lagi dengan aku di sini. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas salah satu teknik belajar dan juga salah satu teknik manajemen waktu. Nah, nanti juga di dalam videonya kita akan sekaligus nge-review dua aplikasi yang biasa aku pakai untuk buat teknik belajar ini. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe di bawah ya. Dan kita akan langsung ke videonya. Let's go! Sering gak sih kalian ngerasa kok pas ngerjain tugas tuh tugasnya nggak habis-habis, kok waktunya sedikit kali, perasaan besok dikumpul kok nggak siap-siap ya tugas nih. Pernah nggak kayak gitu? Mungkin kalian bisa dibilang terlalu banyak sih ngabisin waktu untuk hal-hal yang sebenarnya itu tuh nggak terlalu penting. Lebih penting lagi, kalian harus ngerjain tugasnya masih banyak. Mau gitu terus, ya kan kapan mau kelar tugasnya? Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas salah satu teknik belajar nih. Teknik belajar untuk bisa manajemen waktu dengan baik. Tekniknya adalah teknik Pomodoro. Nah, sebelum itu, ada yang tahu nggak teknik Pomodoro itu adalah teknik apa sih? Nah, teknik Pomodoro itu adalah teknik time management yang dulu diciptakan oleh orang yang bernama Francesco Cirillo. Dulu nih, pada awal-awal kuliah, pada tahun 1980, si Francesco ini sering banget dia tuh susah untuk fokus dalam belajar. Sampai akhirnya dia tuh menyadari bahwa dia harus belajar dengan interval waktu tertentu dan juga diselingi dengan waktu istirahat agar kondisi fisik dan kondisi psikisnya dan juga otak bisa di-refresh. Nah, mungkin ada sih yang bertanya-tanya, kenapa sih namanya teknik Pomodoro? Nah, jadi Pomodoro itu kalau dalam bahasa Italia itu artinya tomat. Nah, dulu pada awal-awal si Francesco Cirillo ini mengembangkan teknik belajarnya, jadi Francesco ini menggunakan timer dapur yang dia punya. Dan kebetulan nih, timer dapurnya itu berbentuk tomat. Nah, menurut penelitian Stephen Nordberg, seorang lulusan dari Royal Institute of Technology di Stockholm yang mengajarkan teknik Pomodoro, banyak orang menggunakan teknik ini karena si konsep jendela kerja memang efektif untuk menghindari distraksi. Itu suatu pertanyaan. Kenapa sih setiap 25 menit kita harus istirahat? Jawabannya simple banget, karena supaya kita nggak mudah bosan. Terus kenapa sih waktu istirahatnya cuma sebentar banget? Mungkin 3-5 menit aja. Kenapa? Supaya kita tuh nggak terlalu kebablasan untuk melakukan hal-hal yang menyita waktu kita. Berikut langkah-langkahnya supaya kita bisa coba dan terapkan teknik Pomodoro ini. Yuk, let's go! Nah, oke. Langkah yang pertama, siapkan tugas. Siapkan materi yang ingin kalian pelajari. Kerja dan selesaikan tugas kalian menurut skala prioritasnya. Fokus pada satu kerjaan, nggak boleh multitasking ya. Kedua, matikan data atau wifi supaya tidak terdistraksi selama melakukan teknik ini. Nah, yang ketiga, set timer selama 25 menit. Nah, selama 25 menit ke depan, kalian harus fokus ngerjain pekerjaan kalian. Dan sampai dengan timer yang kalian set tadi berbunyi. Sip. Yang keempat, berhenti. Jika timer tadi telah berbunyi, berhenti. Walaupun pekerjaan yang kalian kerjakan tadi belum sepenuhnya selesai. Mantap. Nah, yang kelima, istirahat selama 3-5 menit. Nah, dalam istirahat ini kalian bisa gunakan untuk scroll-scroll sosmed, balasin chat teman, atau sekedar olahraga ringan, dan juga siapa tahu ingin ke kamar mandi. Mantap. Yang keenam, setelah kalian istirahat antara 3-5 menit, ulangi kembali cara tadi. Mulai jendela kerja yang kedua dan set timer kalian sama 25 menit. Oke? Yang ketujuh, ulangi terus teknik ini hingga 4 kali jendela kerja atau 4 kali 25 menit. Dan setelah itu kalian bisa ambil istirahat yang lebih panjang antara 15 sampai dengan 30 menit. Oke, dan yang terakhir, lakukan teknik ini sampai pekerjaan yang kalian kerjakan tadi benar-benar selesai ya. Semangat!
Dan sekarang banyak banget aplikasi yang udah menyediakan cara untuk menggunakan teknik Pomodoro ini. Dan di sini aku bakal ngasih tahu dan nge-review 2 aplikasi yang biasa aku pakai. Oke? Kita akan masuk ke aplikasi yang pertama. Oke, aplikasi yang pertama ini aku biasanya pakai aplikasi yang namanya Focus To Do. Dan kita akan langsung ke aplikasinya. Yuk, kita buka. Nah, di dalam aplikasinya ini kalian bisa lihat langsung. Ini langsung tertera di sini aplikasinya selama 25 menit. Nah, itu udah ada aplikasinya selama 25 menit. Nah, kalian bisa tekan klik langsung start untuk mulai pakai teknik ini, atau kalian bisa lihat dulu nih. Di sini ada bentuk kayak jam pasir. Nah, ini ada 2 mode. 2 modenya itu antara countdown dari 25 menit ke 0 menit, atau bolehnya dari 0 menit ke 25 menit. Kalian tinggal pilih aja tuh yang mana. Dan ini ada bentuk kayak seperti ini. Kalau kalian milih yang di tengah tadi, keluar seperti ini nih. Nanti dia akan berjalan mundur terus. Oke. Dan yang ketiga, ini kalian bisa milih background musik saat kalian menggunakannya. Seperti waktu mulai tekniknya nih kayak gini. Kalian mulai teknik misalnya kan. Oke, kita udah mulai, terus kita tekan countdown atau tick. Dan nanti dia akan bunyi. Otomatis dia akan bunyi sesuai dengan nada dering yang kita pilih. Oke, apa aku milih aplikasi ini? Karena ini tuh aplikasinya simple banget dan tidak terlalu banyak fitur yang ribet-ribet, jadi lebih gampang digunakannya. Oke, mantap. Kalian bisa nanti langsung cek aja. Aku bakal kasih linknya di description. Mantap. Nah, kita akan masuk ke aplikasi yang kedua. Aplikasi yang kedua ini namanya aplikasi Forest. Langsung kita buka ya. Oke, kita buka nih aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi The Forest yang pertama. Ini mengusung temanya tema pohon gitu ya. Kalian bisa langsung lihat tuh di tampilan utamanya ada tertulis plan. Plan ini kalian tuh langsung belajar menggunakan teknik ini selama 25 menit. Dan kalian akan setiap 25 menit akan terlihat tuh progresnya di lingkaran ini. Nah, ini ada lingkaran hijau. Aku udah pernah pakai berapa kali. Jadi dia terlihat tuh progresnya, nanti terus muter sampai ke atas. Sampai satu lingkaran penuh. Nah, kita tengok di menunya. Di menunya di sini ada forest, hutan gitu, kita buka. Nah, ini adalah tampilan dari menu forest. Ada day, week, month sama year. Jadi per hari kalau kalian udah pakai aplikasinya ini, nanti bakalan ada tuh pohon tumbuh di sini satu-satu. Dan aku bakalan menuhin di sini per harinya. Terus per minggu kalau dilihat ada, per tahun, dan kalian akan ngelihat tuh progres kalian setiap harinya pakai teknik ini ya. Lanjut ke yang kedua, ada timelinenya. Nah, kita masuk nih di aplikasi yang di menu bagian timeline. Di timeline ini ada terlihat tuh, nampak kita udah sukses ngelakuin Pomodoro berapa kali. Nah, ini terlihat, kalian bisa nengok langsung. Ini Pomodoronya 20 menit, ada istirahatnya juga di sini. Oke. Nah, kita langsung lagi lihat ke bawahnya. Kalian juga bisa ngundang teman, ada di bagian friends, achievement, dan yang paling unik di sini adalah yang bagian store-nya. Bisa kita langsung lihat ya. Cek dulu. Nah, ini yang bikin lucu gitu. Di store ini kalian bisa lihat tuh banyak banget tema-tema pohon yang bisa kita pilih. Ada macam-macam, dan ini tuh berbayar lah guys. Berbayar maksudnya, jadi di aplikasi ini tuh setiap kita menggunakan teknik ini akan mendapatkan koin sebanyak 9. Jadi kita kumpulkan terus koinnya. Nanti jika sudah cukup, kalian bisa tuh pilih pohon yang di sini, dan terus kita tukar deh pohon yang tadi bawaan pakai pohon yang udah ada karakter-karakter lucu gini. Cantik-cantik loh. Dan juga di sini ada yang berbayar juga. Kalau kalian punya uang lebih bisa, siapa tahu tertarik gitu kan. Ada gede-gede gini pohonnya, dan juga ada suaranya gini. Ini adalah background suaranya, kayak di aplikasi pertama tadi ada backsoundnya kan. Ini juga ada backsound. Nah, juga ada news di sini, ada beritanya. Sebentar kita cek. Nah, di bagian news ini kalian bisa lihat langsung. Di news ini ada sosial media yang aplikasi ini punya. Terus di sini tuh dikasih tahu tuh pohon-pohon terbaru yang keluar. Nah, kayak pohon yang ini, terus ada yang baru nih. Semakin ke atas pohonnya semakin baru ya. Nah, oke deh, itu juga.
tadi aku bilang kan, setiap kita belajar pakai teknik ini kita juga dapatin koin sebanyak 9. Jadi aku udah nyoba 5 kali, di sini dapat 45 koin. Jadi aku udah nyobain sebanyak 5 kali Pomodoro dan setiap kali kita pakai dapat 9 koin tuh. Jadi aku sekarang punya koin 45. Kalau kalian udah cukup koinnya tadi, bisa ditukar tuh sama pohon yang ada di store tadi. Mantap. Nah, itu dia tadi videonya, aku udah jelasin apa itu teknik Pomodoro, gimana langkah-langkah menggunakan tekniknya, dan juga udah nge-review 2 aplikasi teknik Pomodoro. Oke? Dan sebelum closing video, jangan lupa di like, comment, dan subscribe di bawah ya, dan juga share ke media sosial kalian supaya semakin menyebar banyak manfaat. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.